الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ke tempat kita menambah keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus yayasan dan DKM Masjidul Iman, dan juga yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir setiap kajian kita. Mudah-mudahan hadirnya kita, istiqomahnya kita, ngajinya kita Allah catat sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala, barokah dan ganjarannya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai, seperti biasa beberapa informasi yang akan disampaikan kepada hadirin jamaah. Di antaranya yang pertama mengenai insyaallah di masjid kita akan mengadakan penyembelihan hewan kurban di hari Idul Adha nanti. Oleh karenanya kami segenap pengurus yayasan DKM juga panitia kurban 1444 Hijriah mengajak kepada seluruh hadirin jamaah, mari yang ingin berkurban dan udah niat untuk berkurban di Masjid Nurul Iman boleh didaftarkan dari sekarang atau boleh nanti langsung diantarkan ke lokasi yang berada di belakang sana seperti tahun kemarin. Mudah-mudahan kurban yang Bapak Ibu keluarkan, rezeki yang Bapak Ibu keluarkan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan Allah terima dan Allah balas kebaikan kita fid dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, dan seluruh orang-orang yang berjasa di masjid kita, salah satunya para pewakaf masjid kita dan seluruh para donatur dalam setiap kegiatan kita, baik donatur dalam kegiatan kajian subuh, sedekah Jumat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan rezeki yang telah Bapak Ibu keluarkan untuk masjid kita Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak, rezeki yang lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita dan orang-orang tua kita semua. Salah satunya pada malam hari, pada subuh hari ini kita terima sedekah sarapan pagi dari warung makannya Ibu Yanti. Kita doakan mudah-mudahan usahanya semakin lancar, usahanya semakin berkah, dan mudah-mudahan rezekinya Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alullah al-ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmat mau'izatul hasanah, kajian yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mutarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Nasir. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa Ya wasi'al karam
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di Kuitang. Ibu-ibu yang jawab salam, insya Allah bebas dari utang. Amin. Kenceng. Tapi wajah-wajah nggak berutang, insya Allah. Kalau buat bapak-bapak bikin kolam di Perigi, bapak-bapak yang jawab salam, insya Allah pulang dari sini bisa kawin lagi. Aminnya kenceng juga. Ya, ada bininya nih bisa baca-baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Bu amin pakai disuruh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik fi majlisina hadha ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Nurul Iman dan tak lupa juga ketuanya yang kita doakan mudah-mudahan para pengurus PKM selalu diberikan kesabaran dan juga keistiqomahan. Juga yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, para orang-orang tua kita semua, para asatidzah, para hujjaj, para habaib, alim ulama dan seluruh bapak serta ibu jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang walaupun tidak saya tata dan tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kemuliaan dari Allah itu jauh lebih utama. Insya Allah mudah-mudahan di dunia sampai ke akhirat Allah istimewakan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa Bapak RW, Bapak RT kalau hadir, karena RW RT kalau nggak hadir pertanda bahwa umat sama umaro kagak nyambung. Tapi insya Allah di sini ada RT-nya. RW alhamdulillah. RT RW kita doain biar sehat afiat, biar istiqomah juga sabar. Kenapa? Ini RT RW pejabat pemerintah paling bawah, paling dasar yang berhubungan langsung dengan warga, dengan masyarakat. Betul. Wow, kalau jadi RT kagak sabar, Bu, Pak, udah gaji kagak. Bener gak? RT mana RT? Mana teh? Diem aja. Tenang teh, gua angkat tuh bawa di rumah. Apalagi kemarin musim Covid, Bu, ya Rabbana. Betul? RT buat salah-salahan mulu.
Gimana kayak COVID muncul tiba-tiba, drastis, dahsyat, luar biasa. Yang mati nggak kehitung, luar biasa, betul. Satu hari itu takziah, satu hari yang meninggal, satu hari yang makamin bisa lebih dari 100 orang di dua satu RW, betul. Di tempat saya begitu. Makanya di sana, masya Allah, ustadz yang kudunya innalillahi, begitu dia meninggal, alhamdulillah. Sono ustadz sini mah kagak. Eta yang luar biasa kudu sabar, betul. Makanya kita doain biar RT sabar ngurusin war. Belum lagi RT maaf Pak, kalau yang bininya nawin, ada RT yang bininya kagak nawin bisa. Bininya mawaannya marah, emosi sama cemburu jadi satu. Begitu itu deh. RT sono bukan RT sini. RT sini masih senyum-senyum aja, aman berarti. Alhamdulillah. Itu lurah dapat instruksi dari camat, camat dapat instruksi dari wali kota dapat instruksi dari gubernur, gubernur dapat instruksi dari menteri, menteri dapat instruksi dari presiden, betul. Kata RW, ada tugas instruksi dari lurah. Apaan ini? Data semua warga yang ada di RT lo. Terus ambil KTP-nya, fotokopiannya, data ada berapa orang. Di jumlah di data ada 100 orang warga di satu RT. Selesai di laporan ada 100 warga saya. Buat apa ini Dia baru nanya ke PNS RT. Karena warga saya banyak nanya buat apa. Kata si RW, kata lurah, ini nanti mau dapat dana bansos. Benar gak? Benar kagak begini teh? Kata RT, gue kena nih. Tenang teh, gue angkat omongan ini mah. Kata RW, ini dapat bansos teh, insya Allah bulan depan. Data masuk, bulan depan turun. Masya Allah, itu warga informasi kan girang dapat bansos, betul. Begitu hari hak, tepatnya waktu sebulan berikutnya sampai tiba, bansos turun. Yang turun cuma 50. Data masuk 100, yang turun 50. Sisanya berapa yang nggak dapat? 50. Kira-kira yang kagak dapat ngomel apa kagak kira-kira? Ngomelnya ke siapa? Kenapa ini RT sana ini? RT ini sana. Kata RT begini aja dah, kita ambil jalan tengahnya. Yang kagak dapat biar kebagian, yang udah dapat biar juga punya amal. Ngapa? Yang udah dapat 50 bungkus kita bagi 2. Jadi biar 100 orang ini dapat semua. Kata yang dapat enak aja ini wajah gua teh. Kalau warga itu sama, semua pikiran mereka enak. Ini kadang-kadang warga boleh pala sama, boleh otak sama, pikiran isinya beda, betul. Makanya RT kudu sama, betul. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena atas petunjuk dan hidayah serta inayahnya kita semua bisa berkumpul kembali di rutinan Ahad pagi, yaitu subuh berjamaah dilanjutkan dengan program kuliah subuh yang alhamdulillah pada hari ini giliran saya yang isi. Mungkin bapak ibu orang sini belum kenal sama saya, ini orang mana sih ini? Roman potongan begini amat ya. Bo, di pengajian jangan kita bikin dosa, Pak. Di pengajian jangan bikin. Emang bisa Ustaz? Bisa. Nih, tapi bukan di sini, Solo. Ustaz kurus sama Ustaz gemuk begitu diundang tetap ibu-ibu ngomongin. Nyampe yang kurus, Ustaz kurus amat. Begitu duduk di sini nih, jelas Ustaz kecil amat itu. Ini Ustaz kayaknya kurang makan ini. Rupanya bansos belum turun-turun dari dulu. Kalau Ustadz yang datang diundang kayak model saya, gede begini nih lebar, apa enggak ngomong-ngomongin? Itu langsung ibu-ibu tetap aja itu, saudara sebelahnya, teman sebelah duduknya disenggol-senggol. Ustadznya gede amat ngomong, perutnya maju amat ya. Kata ibu-ibu ya, mungkin dia itu banyak makan. Kayaknya orang kebun mah makannya banyak, padahal belum tentu. Bahwa kira-kira kalau ngibahin Ustadz dosa apa kagak? Itu begitu, ngapa jadi begitu? Tapi orang sini bangga, alhamdulillah, ibu-ibu belah sono
cuma informasi pindah dari sini. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya dan hakikatnya manusia kita semuanya diciptakan oleh Allah di dunia ini, tugasnya cuma satu, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Coba lihat Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang berfirman, Allah yang mengatakan, Allah yang menjelaskan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Disebutkan dua makhluk ciptaan Allah. Sebelum manusia disebutkan oleh Allah, Allah menyebutkan dulu bangsa yang bernama jin. Berarti selain manusia ada makhluk bernama jin. Ibu kenal jin? Enggak? Misalnya ibu-ibu, bapak nyahut. Bapak kenal jin, Pak? Kalau kenal jin sekedar tahu sekedar nama doang, Ustaz. Tapi kalau apa kenalan ketemu, belum pernah. Bapak mau ibu saya tanya, kok ketemu jin sekarang? Emang apa? Takut? Kan dia makhluk Allah juga. Makhluk Allah, bahkan manusia lebih mulia dari jin. Jin itu ternyata seperti manusia karakternya. Ada yang iman kepada Allah, ada juga yang mendustakan Allah. Ada yang beriman, beragama Islam kayak kita, ngikutin Nabi Muhammad. Ada juga bangsa jin itu yang kafir, yang nggak mau ngikutin ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau manusia ketika ada adzan subuh, as-salatu khairun minal naum, itu artinya apa, Pak? Salat itu lebih baik daripada tidur. Saya mau tanya, di antara manusia umat Islam yang ada di sini, ketika kira-kira muazin melantunkan azan as-salatu khairun minan naum, mana yang lebih banyak ke masjid sama yang di rumah pengen tidur lagi? Banyak kan? Saya tanya, ini satu RT apa satu RW? Satu RT ada berapa warga teh? RT ini kira aja gue lagi karena ada 100 orang ada? Enggak ada? Ada, taruh ada 100 orang ya. Kata-kata ngitungin atu-atu capek, Ustaz diupain kagak apa-kagak. Taruh misalkan 100 warga. Saya mau tanya, ini tunjuk datang ke masjid ini sekarang duduk bareng-bareng sama kita, ada nggak di 100 orang? Nggak ada. Berarti sisanya kemana? Berarti mah kalau dia ngaku muslim, ngaku orang Islam, kemudian dia tidak mengikuti panggilan Tuhannya, berarti dia nggak beda dengan jin kafir. Na'udzub. Lalu setelah jin disebutkan oleh Allah, baru manusia wal insa. Allah nggak nyiptain mereka di kedua bangsa ini kecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kenapa Islam ajarannya begitu banyak rangkaian ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan, baik itu ibadah fardu maupun sunnah dari Rasulullah. Kenapa, Bu? Karena satu jawabannya, manusia itu tempatnya salah, lupa dan dosa. Ada mana manusia di sekarang ini, Bu? Nggak usah jauh-jauh, kita semuanya yang nggak punya dosa, siapa tunjuk tangan? Yang nggak pernah dosa? Ya Ustaz, boro-boro kagak dosa. Dulu zaman dulu saya masih bujangan nih, kata ibu bapak-bapak. Di tahun 80-an saya masih bujangan. Berbuat dosa itu di luar. Contoh, ada layar tancap dimanapun jauh kita datang untuk nonton layar tancap. Tuh ibu-ibu usia 60 dengir aja itu mas saya banget Ustaz. Datang layar tancap, ketemu pacar, ya Rabbana, jauh kudu keluar tuh.
punya terjadi maksiat. Sekarang itu film masuknya ke rumah kita, ke kamar anak-anak kita, betul? Ada salurannya SCTV namanya, ada saluran tontonnya RCTI namanya, ada tuh saluran yang namanya TV One, Antv dan seterusnya. Yang kalau kita lihat, kita pelajari, perhatiin satu-satu tuh layar Pak, masuk tuh layar kaca tampilannya, acaranya. Yang mendidik itu nggak sampai 50%, betul? Yang ada apa? Yang ada justru maksiat. Dulu berbuat maksiat kalau di luar, sekarang di rumah kita banyak banget itu wasilah-wasilah untuk maksiat. Sadar nggak kira-kira Pak? Sadar nggak kira-kira Bu? Sekarang lebih hebat lagi, bukan hanya TV layar kaca. Setan gepeng di tangan kita setiap saat ada. Ini setan gepeng. Tergantung yang punya toh. Handphone juga tergantung yang punya, yang megang. Dia kayak pisau juga. Kalau yang megang tukang jagal itu pisau golok bisa buat potong ayam, nyembelih sapi, kambing dan seterusnya, betul? Tapi kalau yang megang bajingan, waduh, bahaya, adanya maksiat mata buruk itu di handphone. Makanya Pak, Bu, hati-hati. Kalau kita yang dewasa bisa mengendalikan yang baik-baik yang kita gunakan untuk di handphone. Tapi kalau anak-anak kita ngeri. Sekarang ini sangat hebat, dahsyat Bu, kalau yang penting ada paketnya. Bocah klik aja yang namanya YouTube, keluar tuh. Dicarinya Nurul Mustafa, keluar nyelik ada Nurul Arifin. Iya, artis era 80-an dulu. Ibu pasti tahu. Iya Ustaz, wah pakainya berani bener lagi. Kau Ustaz tahu? Ya kan saya tahu juga. Lah kalau anak-anak kita usia SD, SMP lihat itu muncul pakaiannya senonoh, perempuannya kelihatan cantik, bajunya you can see, tahu you can see? You dan engkau can dapat sih lihat, engkau dapat melihat ketekku, gitu kira-kira. Terus celananya pakai wahai, celana wahai tahu? Hawaii masih dengkul, wahai di atas dengkul. Ada lagi hai di atas lagi, ada lagi aduh hai, itu udah bener. Nah kalau perempuan model begitu pakai anak kita usia SD, lihat Bu, kira-kira di otak pikir anak kita kayak apa? Oh kayak begini ya, oh kayak begini gitu. Nah makanya pendidikan buat kita agar supaya semuanya apa yang kita kerjakan menjadi ibadah. Karena dosa maksiat kita banyak, ibadah kita juga banyak dari Allah dan Rasulullah. Coba dari ibadah mahdoh sampai ibadah ghairu mahdoh dalam ajaran agama, ajaran Islam kita ini diajarkan kepada kita tujuan untuk menggugurkan dosa kita. Salat intinya kita minta sama Allah tunduk kepada Tuhan, mewujudkan bahwa kita betul-betul menghamba kepadanya. Itu sholat, makanya kita ada sujud, ada ruku, ada bacaan-bacaan yang luar biasa doa buat kita. Kemudian zakat, begitu juga. Umroh, haji pun begitu. Tujuan akhirnya apa? Yaitu istighfar, untuk memohon pengampunan atas dosa kita. Kalimat la ilaha illallah pun begitu. Tujuannya apa? Agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dhanbikum wal mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah oleh engkau wahai sesungguhnya Dia Allah, tiada Tuhan selainnya. Terus apa lagi diberitakan oleh Allah? Wastaghfiru li dzambika, mintalah pengampunan dosamu kepada Allah, wal mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosa orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Allah yang nyuruh kita,
Melalui wasilah apa? Listaghfirunya kembali kepada la ilaha illallah. Kita takdir dengan la ilaha illallah saja, Pak. Kalau kita niat untuk menggugurkan dosa kita, Allah redha, Allah terima, maka dosa kita dihapuskan oleh Allah. Insya makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang man qala la ilaha illallah, yang sering menyebut kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, dia wafat dengan membawa kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhala jannah, itu orang akan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu di antara ibadah yang Allah perintahkan kepada umat Islam, ada yang namanya ibadah haji dan juga kurban. Haji hukumnya fardu ain. Tapi bagi yang mampu, yang nggak mampu, nggak perlu dipaksain. Karena ibarat sebuah bangunan, rukun Islam itu ada 5. Satu di antara yang terakhir itu adalah bangunan yang namanya taman rumah. Rumah ditamanin. Kan rumah kalau bikin taman, kalau lahannya kosong masih ada, bener? Saya bertanya, kira-kira rumah yang pas-pasan udah mepet jalanan, dia mau bikin taman di sebelah mana, mau naruhnya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Lahannya nggak ada. Islam begitu ngajarin bahwa haji itu seperti taman. Mampu wajib kerjain, nggak mampu jangan dipaksa. Kalau saya itu maksudnya begini, niatnya enak, teman-teman gue udah hari dipanggilnya yang terhormat Bapak Haji, yang terhormat Ibu Haji. Enak gak kira-kira disebut begitu? Enak. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan buat umat Islam. Bener. Akhirnya gara-gara diniat begitu, Bu, rumah pas-pasan, akhirnya rumah dijual. Akhirnya rumah dijual. Berangkat suami istri sama anaknya, dia pesen, "Tom, sementara gue berangkat haji, lu ngontrak dulu. Ntar gue bayarin paling gue sebulan, 40 hari berangkat haji." "Iya, Mbak, iya, Mbak." Berangkat haji. Begitu pulang, anaknya kan bingung. Tinggal di kontrakan, emak bapak pulang haji, ya kan kita motor di pelataran depan, kan nggak mungkin. Terus air ditaruh di ruang tamu yang kecil, ukuran 2 kali 3 meter. Begitu udah pulang haji, orang pada berduyun-duyun datang ngucapin selamat, doain, minta doa juga karena pada berangkat dari haji. Betul? Kalau di situ begitu bagaimana kira Pak? Di sana mah ramai kalau orang berangkat haji mau pulang haji, disambut udah luar biasa. Karena memang diajarin sunnah Rasul begitu. Minta doa orang baru pulang haji. Kenapa? Karena malaikat masih doain dia. Kita kepengen ketularan bisa berangkat haji. Persoalannya begitu dia ngontrak, mau beli rumah lagi udah nggak kekejar. Kenapa? Rumah di tempat ini mahalnya luar biasa. Rupanya mana dia jual tanah karena biar cepat dia jual tanah buru-buru itu rumah, biar supaya dia bisa berangkat haji buru-buru. Sekarang ibadah haji mahal-mahal banget, Bu. Yang furoda 185 juta, betul? Ada lagi yang 285 juta. Rumah dijual 700 juta, berdua 285 kali 2 berapa duit? 570 juta. Sisanya berapa duit kalau 750 juta? Sekian ratus juta. Mau pulang, mau beli rumah udah nggak keburu, habis duitnya karena buat bayar kontrakan. Ini yang begini namanya maksain diri. Kalau nggak mampu, istato'a ilaihi sabila dalam Al-Quran itu dimaksudkan adalah kita mampu segala-galanya. Ada, Bu, yang namanya haji ini ibadah istimewa, ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kenapa? Kalau yang lainnya itu memfokuskan pembebanan ibadahnya, ada yang di hati, ada yang di fisik, ada yang di harta. Kalau haji tiga-tiganya ini kumpul semua. Pertama, fisik harus kuat dan sehat, betul? Kedua, niat kudu cakep di hatinya, niat mau berangkat haji karena Allah, betul? Ketiga, harta kudu punya. Kenapa? Kalau harta nggak ada, mau begini berangkatnya.
kecuali istata'u ilaihi sabila. Kata mufassirin ada juga yang mengartikan bisa jadi orang yang berangkatin yang ngongkosin dia, makanya pulangnya jadi haji kosaci, haji ongkos boleh dikasih, nggak ngapa-ngapa, yang penting berangkat, halal boleh, sah insya Allah mabrur, begitu boleh. Nah haji tiga-tiganya kumpul nih, makanya orang ada yang niat banget di hatinya pengen berangkat haji, betul, badan sehat, nyetor kagak, berangkat kagak kira-kira. Lah bu, sekarang reguler, yang nyetor aja reguler yang 25 juta tuh, itu nyetor sekarang 30 tahun baru bisa berangkat, bayangin. Kira-kira nunggunya lama apa enggak? Masya Allah 30 tahun. Istri saya udah setor dari tahun 2013. Malah kemarin ditunda 2 tahun gara-gara COVID. Haji pakai ditunda, coba itu. Terus mulai lagi informasi 2026 baru berangkat, coba itu berapa tahun, hampir 15 tahun nunggunya. Kita nyetor sekarang 30-35 tahun baru berangkat. Kalau ibu-ibu sekarang umur 60 tahun 30 tahun baru berangkat, kira-kira berapa tahun umur ibu saat itu? 90? Kira-kira nyampe gak 90 bu? Makanya kemarin buru-buru tuh yang tahun ini gak dipanggil, itu udah lama, usia udah 60 tahun, ada yang dia ambil pilih-pilih umroh jadinya. Ada tuh, maka kemarin travel umroh, itu lagi berlimpah dengan jamaahnya. Kenapa? Ada orang yang udah stres, haji udah nyetor lama, umur udah tua, takut kagak nyampe umurnya. Makanya ditarik, akhirnya dia berangkat umroh. Boleh gak begitu? Ya terserah dia, duit-duit dia bu. Iya. Karena saya punya jamaah begitu nanya, intinya saya bilang ketika saya jawab, terserah antum. Tapi saya saran tunggu aja. Kalau yang udah Allah panggil sekarang dia bisa berangkat. Saya kata gitu. So sabar. Udah aki-aki 63 tahun. Rupanya diskusi dia milih, dia ambil, dia cabut, terserah. Ya emang duit ya duit dia pak. Kita pas cuma nyaranin sabar. Emang kalau haji kudu sabar. Kalau nggak sabar dari nunggunya kita udah diuji Allah. Sabar nungguin kuota kita keluar. Begitu udah keluar, nungguin lagi tuh berapa tahun untuk dipanggil. Begitu udah keluar dari dipanggil, insya Allah bisa berangkat. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini Zulhijjah. Zulhijjah itu 1 bulan haram di antara 4 bulan yang Allah angkat. Sejumlah 12 bulan dari 12 bulan itu. Satu di antaranya adalah Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu yang terpisah itu bulan Rajab. Nah Zulhijjah ini spesial. Kenapa? Karena di dalamnya begitu banyak lapak tilas ibadah haji dan umroh serta kurban yang Rasulullah jadikan satu ajaran sumber umat Islam, yaitu peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim Pak Bu itu diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Bapak bisa buka dan baca. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ibu-ibu udah mulai malas jawabnya. Bapak-bapak cuma sebelah sini dong. Allah Bu masih gak ada ngantuk, belum nyarang, belum sama dong kita ya. Kata Allah dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, qad kanat lakum uswatun hasanatun, sesungguhnya bagimu, bagi kalian, kita semua umat Islam, umat Nabi Muhammad, terdapat uswah, contoh yang baik, yang bagus. Dari diri siapa? Fi Ibrahim, dari dirinya Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersama Ibrahim ini siapa? Keluarganya dan pengikutnya yang setia. Satu di antaranya peristiwa yang bisa kita ambil contoh dari beliau, bahkan menjadi sebuah napak tilas ibadah hajinya umat Islam, adalah peristiwa di mana ketika Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra namanya Ismail. Makanya seorang ulama besar Nusantara kala itu, kalau sekarang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga
mati. Kalau harga mati berarti udah nggak bisa diutak-atik tuh. Ada yang utak-atik kita maju. Kalau bisa korbankan nyawa kita untuk negara kita, betul? Jihad jadinya, karena negara yang kita perjuangkan adalah negara yang isinya kebanyakan orang yang mengajarkan ajaran agama yang mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam. Jadi kalau dia utak-atik dan KRI biar pecah, biar berantem, makanya kita jangan mau diadu domba, kok. Ya Pak, Bu, kita lagi mau diadu domba terus. Apalagi menjelang 2024 ini, Masya Allah, isu kesana kemarin, Bu, hati-hati. Apalagi ini handphone nih, ya Allah, ini handphone gampang banget ini. WA di mana-mana siapa aja punya, betul? Anak SD punya, nenek-nenek umur 70 tahun punya juga. Iya, buat tiktokan, Ustaz, buat tiktokan. Apalagi janda muda buat tiktokan di pinggir kereta jadi. Di pinggir empang lagi mancing jadi, itu janda kebangetan banget itu. TikTok jadi rame, tapi janda sono bukan janda sini. Alhamdulillah. Bu, seorang ulama besar dari negara kita, tinggalnya di Banten, namanya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, terkenal dengan sebutan Syekh Nawawi Banten. Di dalam sebuah risalah yang beliau tulis, beliau nukilkan tuh satu di antaranya tentang kisah Nabi Ibrahim. Beliau tuliskan, wakila li Ibrahim alaihissalam. Satu ketika kata beliau, ada yang bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Apa kata dia? Itu orang yang nanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Orang nanya, Ibrahim, apakah yang menyebabkan engkau menjadi dan mendapatkan predikat mulia dari Allah khusus namanya Khalilullah? Bu, Pak, ada beberapa rasul dari yang Allah utus di dunia ini yang Allah angkat martabatnya, yang Allah angkat kekhususan untuk dia. Satu di antaranya adalah Ibrahim alaihissalam dengan sebutan Khalilullah. Apa Khalilullah? Artinya orang yang Allah cinta. Makanya orang nyebut Ibrahim Khalilullah. Ada Nabi Musa. Musa namanya Kalamullah, karena Nabi Musa diberikan kelebihan oleh Allah, mampu berdiskusi dengan Allah. Dia mampu diskusi dengan Allah, suara Allah dia dengar, tapi dia gak mampu melihat zatnya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasihnya Allah, sampai-sampai Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah istimewakan mampu dan bisa mendengar, ngobrol, bahkan melihat zatnya Allah ketika peristiwa undangan Isra wal Mi'rajnya Nabi. Nah, Ibrahim khusus Khalilullah. Ada yang nanya begitu, yang menyebabkan engkau dimuliakan oleh Allah sampai-sampai engkau mendapatkan predikat Khalilullah, itu apa ya Ibrahim? Kata Ibrahim, wa qala bi thalathati asya. Ada 3 hal yang menyebabkan aku ini dimuliakan oleh Allah sampai diberikan predikat Khalilullah, kekasih Allah. Yang pertama, ikhtartu, kata beliau, Ibrahim menjawab, ikhtartu amalillah ala ghairi ala amali ghairi. Aku selalu mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Kira-kira Pak, Bu, bisa nggak kita begitu kayak Ibrahim? Selalu menomorsatukan Allah. Kira-kira sanggup gak kita? Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, muazzin di Masjidul Iman udah azan, bertanda sholat fardu masuk, betul? Betul? Kira-kira kita nih lagi kondangan, milih terusin kondangan apa milih langsung ke masjid? Itu nggak jadi begitu. Pak, kita punya duit 200 juta, kita mau berangkat umroh, tiba-tiba ada janda kaya mau sama kita, itu duit buat umroh apa buat janda kaya? Coba itu Ustaz, janda dong. Kenapa? Kok bisa begitu? Makanya ada kan begini Pak,
antara poligami dengan kurban, padahal kedua-duanya adalah sunnah. Betul? Kira-kira sama tanya, Bu, ini laki kita punya duit 10 juta, besok mau ngorban, Bu, jawabin jujur, Bu, ya. Mau ngorban begitu punya, tahu-tahu ada perempuan cakep mau sama laki kita. Itu kira-kira laki kita duit buat ngorban apa buat nikah lagi perempuan yang mau sama dia tadi? Nikah lagi, Pak, nikah lagi, Pak. Maka tuh ditanda ini ada bininya tuh, lu ngomong terima kasih ya. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena Ibrahim yang ke kita, dia utamain Allah. Makanya dianjurin dalam ajaran agama kita, utamakan Allah, nomor satukan Allah. Kalau Allah sudah kita nomor satukan, Bapak, maka insya Allah Allah pun akan menomor satukan kita. Bu, ibu disayang sama suami kan? Disayang kan? Pak, disayang sama istri kan? Jujur lah Pak, ngomong, mau gak Pak maksudnya? Kita disayang sama suami kita karena kita berbalas sayang kepada suami. Bapak-bapak pun begitu mempertahankan kesetiaannya sama istri. Kenapa? Karena dia tahu kualitas cinta setia istrinya begitu luar biasa, melebihi cinta dan setianya suami. Betul? Coba mulai dah. Bapak-bapak bikin sejarah. Tahu bikin sejarah? Sejarah kelam buat ibu-ibu. Dia ngelancong ke rumah janda muda. Ibu-ibu sakit nggak? Mau sebagai istri? Kenapa sakit kan nggak dicubit? Sakitnya tuh di sini, Ustaz. Merasa dikhianatin, betul? Itu Pak, kalau kita udah bikin sejarah begitu, ini ibu-ibu ingat bener sama sejarah. Tuh 20 tahun yang lalu terjadi begitu tuh. Padahal suami cuma datang ke rumah janda entaran doang. Cuma entarannya setiap hari. Kan ibu-ibu jadi marah. Itu jadi catatan sejarah buat ibu tuh, bahwa suaminya pernah enggak setia. Betul? Itu 20 tahun ke depan Pak, anak kita udah pada gede, udah mau ngawinin. Kalau bini lagi kesel, keluar dia omongan sejarah. Bener kan? Bapak, abang gak ingat dulu, Pak, dulu gak ingat siapa yang ngantin duluan. Padahal itu 20 tahun yang lalu. Bapak bikin sejarah sekali, bini nggak akan percaya terus sampai seumur hidup, dan dia ingat terus, dibangkit itu urusan. Betul? Tapi bukan orang sini, orang sono. Alhamdulillah. Cineret sono, gandul kampung saya no. Semua lagi terus muter lagi mulur kemana jadi baliknya. Itu yang pertama tuh. Nabi Ibrahim utamain Allah. Coba kita lihat buktinya. Di mana bukti bahwa Ibrahim itu betul-betul mengutamakan kepentingan Allah dan perintah Tuhan? Surah As-Saffat 102 dan seterusnya menceritakan tentang bagaimana proses ibadah kurban. Peristiwa penyembelihan Ibrahim kepada sang anak tercinta beliau namanya Ismail. Begitu usia sudah kanak-kanaknya Ismail, lagi sedang dilucu-lucunya, lagi sedang dicinta, disayang sama ayah dan ibunya, Bu. Masya Allah, kita punya anak SD, Bu. Itu kemana aja kita pergi, kita ingat sama anak kita, makanya buru-buru pulang mulu, bener? Bapak-bapak begitu juga, begitu udah punya anak, istri bapak tuh dibelakangin, bener? Emang ama anak, buat anak segala sesuatu yang diperjuangkan sama bapak-bapak. Bener? Pasti. Lah Nabi Ibrahim kan lama nggak punya anak, makanya sampai Siti Sarah istri pertama beliau bilang ke Ibrahim, ya Rasulullah, kau ini Nabi dan Rasul, sampai saat ini sudah bertahun-tahun engkau ini beristrikan aku belum juga bisa mendapatkan seorang putra darimu. Kata Siti Sarah kepada Ibrahim, kata Ibrahim, ya kita sabar, kita tunggu, mungkin Allah masih nguji kesabaran kita. Begini aja Ibrahim, kamu nikah lagi. Yang nyuruh Siti Sarah, bininya. Pak, kira-kira kalau kita disuruh sama bini kita begitu tuh, kira-kira bapak-bapak mau apa gitu? Wow, mau Ustaz, kata ibu-ibu, jangan kita suruh, kita kagak suruh, di jalan sendiri. Kita masih ada, udah ada lagi. Tapi bukan bapak-bapak sini, bapak-bapak
ono. Tapi Ibrahim karena Rasul, Siti Sarah sang istri memang istri Rasul yang begitu soleh, paham keturunan itu penting. Dari kau tidak dapat Ibrahim kau nikah lagi dengan wanita yang kau suka, sehingga bisa diharapkan dari perempuan itu kau mendapatkan seorang anak laki-laki yang menjadi penerusmu nanti. Yang dipikirin sama Siti Sarah penerusnya. Harusnya ibu-ibu kalau lakinya mau kawin lagi udah izinin, pikirin penerusnya. Udah dari saya ke 10 kagak keurus. Nah kalau begini berarti terserah ibu udah tuh mau ngomel tuh suami kalau lagunya banyak. Itu begitu dipersilakan, Ibrahim nggak langsung mau, berdebat dulu, diskusi sama istrinya. Akhirnya kata Ibrahim, baiklah begini Siti Sarah, jika kau maunya begitu, aku akan menikah dengan wanita lain, tapi kau yang cari itu. Kira-kira laki kita bisa nggak begitu? Agak, ibu juga gak bisa begitu. Cari air dapat Siti Hajar, kata Siti Hajar ini lama sama Siti Sarah yang bantuin di rumahnya. Kata Ibrahim, baiklah kalau mau itu, wahai Siti Sarah istriku, aku nikah dengan Hajar. Nikahlah dia. Nggak lamanya nikah dapat bayi, namanya Ismail. Nah begitu berusia anak-anak ini Ismail, Ibrahim dapat mimpi. As-Saffat 102 Allah cerita itu. Apa ini mimpinya? Ibrahim itu berdiskusi kepada sang anak. Qala inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Allah menceritakan dalam surah ini tentang bagaimana Ibrahim nemuin anaknya. Hai anakku Ismail, anaknya Ismail ini belum jadi nabi, masih usia anak-anak. Dia ngomong tuh sama Ibrahim sang ayah yang Rasul karena itu, hai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku. Ini adbahuka, bahwa sesungguhnya aku menyembelih engkau. Aku diperintahkan oleh Allah. Fanzur madza tara. Ibrahim enggak mentang-mentang dia Nabi Rasul dapat firman dari Tuhan perintah untuk menyembelih anaknya terus langsung dipotong, enggak. Dia musyawarah dulu anaknya. Ditanya itu Ismail, fanzur madza tara, bagaimana wahai Ismail anakku pendapatmu tentang mimpiku? Yang nanya Nabi, yang ditanya anaknya calon Nabi. Apa kata Ismail anaknya? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail jawab, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, silahkan kerjakan itu perintah Tuhanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah kelak kau akan jumpai aku termasuk orang-orang yang bersabar. Yang nanya soleh Ibrahim, yang ditanya anak soleh Ismail. Jawabannya enak, jawabannya bijak. Coba anak sekarang, bapak ibu punya anak masih usia SD, umur 9 tahun, tiba-tiba ibunya pagi-pagi ngomong sama anaknya, Tom, apa sih mak? Gua ngimpi semalam nih 3 malam berturut-turut, ngimpinya sama, perintahnya sama. Ngimpinya apa mak? Ngimpinya itu gua disuruh motong lu. Kira-kira jawab tuh anak kayak apa? Anak sekarang jawabnya gak kayak Nabi Ismail. Pasti jawabannya, lah kan jadi saya mah masih muda, saya masih bocah, masih mak kawin juga belum, perempuan juga kagak kenal, belum punya anak, lemah aja, tua duluan, matiin. Itu kalau anak sekarang. Yang nanya Rasulullah, Nabi Ibrahim, yang ditanya calon Nabi Ismail. Saya jawabannya cakep mantep, kerjain. Wahai ayahku, itu perintah Tuhanmu, nanti kau akan jumpai aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Atas perintah itu kata Pak, Masya Allah, Ibrahim mesen sama istrinya, ya Siti Hajar, sebelum subuh kau mandikan Ismail, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang terbaik, pakai minyak rambutnya biar wangi, biar rapi, biar ganteng.
Siti Hajar, karena yang nanya, yang nyuruh suaminya ini sang Rasul, dia gak banyak nanya. Dia mandi, dan itu bocah sebelum subuh. Dia mandi, dia rapi, dia pakai pakaian yang bagus, yang terbaik, dia pakai wangi-wangian. Langsung pada subuh dia berangkat ke Ibrahim ngajak Ismail berdua-duaan di jalan. Coba kalau ini sekarang kita punya anak masih sedang kita resep, Bu, kita punya anak Bu, resep-resepnya. Terus laki kita nyuruh rapihin, wangiin, ibu jawab apa? Ibu nanya gak kira-kira? Pasti nanya, tumben amat bang nyuruh pakai nyuruh. Emang mau diajak kemana nih bocah? Pasti nanya begitu. Ini bang enggak, dia mah Siti Sarah enggak, Siti Hajar enggak nanya, udah yakin ini perintah dari Allah. Berarti Ibrahim ada perintah untuk ngajak anak yang dirapi dan seterusnya. Berangkat, begitu berangkat. Emang gak diuji? Diuji Pak. Bu, diuji. Iblis bikin jebakan. Karena iblis tahu itu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan ini sampai dikerjain sama Ibrahim dan Ismail, maka Ibrahim akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dijebak, dirayu agar muncul di hati Ibrahim ragu. Begitu dalam perjalanan menuju Cebenar namanya. Ya, karena Ismail disahkan itu disembelih di situ. Dalam perjalanannya iblis temuin Ibrahim. Ya Ibrahim, mau kemana kau? Aku menjalankan perintah Tuhanku. Apaan perintahnya? Menyembelih Ismail. Kata iblis, ini nggak mungkin Ibrahim. Masa perintah Tuhan menyembelih anak kamu? Itu anakmu, penerusmu, kalau mati bagaimana? Selesai. Kan kau udah minta sama Allah agar supaya kau punya keturunan. Sekarang udah dikasih, kau dipotong. Ini pasti bukan perintah Tuhan. Apakah Ibrahim tergoda dengan rayuan iblis kayak begini? Enggak, Bu. Ada batu dia timpah di pasti iblis. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Batu bisa ada-adanya ditimpah itu ke iblis. Sampai sendalnya dipakai oleh Ibrahim dibuat juga untuk nimpuk Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, agar iblis itu pergi. Maka itu ada yang namanya jumroh melontar namanya kalau kita ya. Ada jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Ada jumrah itu dalam haji. Ibu pada pergi haji belum? Bapak yang pergi haji pasti ngerasain, betul, bawa batu tuh ya, bawa batu terus jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembimbing haji biasanya bilangin, kalau lagi jumroh batu dipegang Bismillahirrahmanirrahim, timpuk sekencang-kencangnya, segemes-gemesnya, bahwa kita benci sama iblis. Karena Ibrahim dulu begitu, timpuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada sendal Allahu Akbar. Kayak ada cerita pejabat dulu, pejabat ini orang kaya berangkat haji, begitu jumroh diajar dengan pembimbingnya tuh. Pokoknya Pak, begitu jumroh Bismillahirrahmanirrahim, segemes-gemesnya lihat di dalam hati, seolah-olah Bapak ini ngelaknat iblis. Siap. Begitu dia jumroh, batu udah mau habis, paling gede terakhir di batu, dia lempar Bismillahirrahmanirrahim. Itu batu ternyata dilempar balik ke bapak tadi, ditangkap sama dia. Begitu ditangkap, ada kertasnya yang melipat, dibuka sama dia, ada tulisannya. Apa tulisannya? Sesama iblis dilarang untuk menyakiti. Begitu. Rupanya ini pejabat duitnya boleh korupsi. Kira-kira kalau boleh korupsi boleh gaji kan? Dan itu ayat dibalas sama Allah. Sesama iblis jangan saling menyakiti. Rupanya perintah iblis, na'udzubillah. Nah kemudian setelah itu Pak, dibuktikan sama Ibrahim bahwa ini memang betul-betul perintah dari Tuhan. Begitu mau disembelih dengan keikhlasan, kesabaran keduanya, akhirnya apa? Terjadilah penyembelihan yang pada akhirnya karena Ibrahim membuktikan perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya dengan ikhlas karena Allah menggantikan dengan kambing kibas dikirimkan oleh Allah dari surga yang dibawa oleh Jibril. Begitu Ibrahim menyembelih, yang terjadi, yang luka dan yang lehernya terputus adalah seekor kambing kibas, dan Ismail berdiri dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail diselamatkan oleh Allah, terjadi kurban penyembelihan terhadap kambing kibas seekor yang Allah kirim kepada Ibrahim. Kalau Ibrahim membuktikan begitu luar biasa tuh, sampai anaknya karena perintah Allah dikurban, dia kurbanin. Kita sama Nabi disuruh kurban, cuma enggak ngorbanin nyembelih anak kita. Kalau anak kita disuruh sembelih Pak, ya bubar dari umat Islam, bener. Pada keluarga agama lain yang disuruh hewan kurban.
dari jenis-jenis hewan ternak, domba, kambing sejenisnya, sapi, kerbau, dan juga unta. Tinggal menyisihkan rezeki kita sedikit untuk beli kambing kurban. Di masjid ini ada kurban berapa besok? Alhamdulillah. Sapi dapat berapa deh kayak? 5. Alhamdulillah. Kambing besok lebih dari 30 tuh. Makanya itu buktikan bahwa kita mau berkurban untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Quran yang begitu jelas. Ya, maka salatlah engkau li rabbika kepada Tuhanmu wanhar, dan berkurbanlah. Itu perintah dari Allah. Jangan sampai juga begini. Saya mau Ustaz, udah ada 3 tahun yang lalu korban. Bukan begitu, Bu. Bukan begitu. Kita ada rezeki, sisihkan tiap tahun untuk membeli hewan kurban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini waktu sudah habis, keenakan ngomong. Yang kedua dan yang ketiga, kalau ada waktu kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, saya sambungin. Karena kalau saya habis sampai 3, bisa sampai setengah 7 nih Pak. Bu, bisa sampai setengah 7. Ini saya termasuk lama ini ngomong ini. Termasuk ngobrol lama sama ibu dan bapak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan walaupun tidak semuanya, bapak dan ibu sekalian insya Allah tetap termotivasi ghirah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menomorsatukan Allah dari yang lainnya, dan berkurban untuk tetap mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita niat dalam hati kita, di tahun depan dan tahun yang akan datang Allah takdirkan kita bisa berangkat haji dengan caranya Allah. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa wasi'ati wa abwaabas salamah wa abwaabal quwwah wal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban barakan fihi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wa ya subhanakallah wa ta'ala salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.